Ibadah yang kita lakukan bukan untuk Allah. Bukan Allah yang ambil hasilnya. Terus siapa? Ya kita sendiri. Kita sendiri yang akan menerima hasil ibadah tersebut. Maka jangan takaburlah ketika rajin ibadah. Jangan angkuh, ya Allah ini saya rajin ibadah. Maka jangan sanksi saya. Jangan kenakan sanksi. Saya sudah rajin ibadah ya Allah. Atau ketika dapat ujian, protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa sih saya diuji kayak begini? Kenapa saya dapat musibah kayak begini? Saya kan sudah rajin ibadah. Seakan-akan ibadah itu dijadikan sebagai jaminan untuk dia lepas dari ujian. Tidak. Ibadah ya ibadah, diuji tetap diuji. Namanya juga hidup di dunia. Ya. Tidak ada manusia satupun yang tidak diuji oleh Allah. Mau yang rajin ibadah, mau yang rajin maksiat, mau yang orang solih, mau yang orang jahat, sama semua. Semua dapat ujian. Hanya berbeda-beda ujiannya. Tujuannya juga berbeda. Kalau orang kafir diuji itu untuk supaya dia semakin berdosa. Orang beriman diuji justru untuk menggugurkan dosa. Nah, itu bedanya itu. Ya. Jadi kembali ke sini. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita semua, ayo beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan itu bukan Allah yang terima hasilnya. Sama juga dengan orang yang suka maksiat. Tidak usah pakai nantang-nantang lah. Arogan di hadapan Allah, ini Allah saya rajin maksiat, sekarang sanksi saya. Tidak usah nantang-nantang. Itu saja sudah siksaan itu. Bermaksiat itu siksaan. Itu sudah siksaan itu. Maka pahamilah bahwa yang bergantung kepada Allah itu adalah kita umat manusia, bukan Allah. Allah tidak butuh kepada kita, tapi Allah sayang kepada kita. Maka karena sayangnya Allah kepada kita, diutuslah para rasul. Ayo ajak manusia supaya beriman, ayo ajak manusia supaya lurus, supaya mereka mau beribadah. Diajak. Itu bentuk sayang Allah kepada kita itu umat manusia. Kalau Allah tidak sayang, ya sudah dibiarkan saja kayak gitu.